Bab 31. Nama, kisah romantisku di kota penulis, Xinghuo. Plus matikan mengatur ulang. Jangan beritahu Kak tentang kekurangan Yang dan Yin pada ginjal. Sederhanakan saja, Suster Wen berkata dengan agak gugup. Oke, sebenarnya, Saudari Wen, kamulah yang menderita kekurangan ginjal. Begitu saya selesai berbicara, saya tahu bahwa situasinya tidak baik dan segera menyingkir tanpa ragu-ragu. Benar saja, saat berikutnya, sebuah tinju mendarat dengan keras di tempatku duduk. Aku segera melambaikan tanganku. Kak Wen, jangan marah, jangan marah. Jika kamu marah, itu bisa dengan mudah merusak ginjalmu. Semburat merah melintas di wajah Saudari Wen ketika dia berkata, Zilu, cepat panggil aku keluar. Jika tidak, jangan salahkan saudari ini karena tidak memperhatikan tinjunya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kecilnya. Karena aku menghindarinya sebelumnya, dia membantingnya ke sofa, menyebabkan warnanya menjadi merah seluruhnya. Dengan malu-malu saya berkata, ginjal dalam pengobatan tradisional Tiongkok berfungsi untuk menyembunyikan energi vital. Energi ginjal secara alami mengacu pada energi ini. Dan Qi ini dibagi menjadi Yang ginjal dan Yin ginjal, masing-masing bertanggung jawab atas aspek yang berbeda. Sedangkan untuk Anda, Saudari Wen, apa bedanya? Bahkan sebelum aku selesai berbicara, Saudari Wen menyela dan berkata dengan tidak sabar. Uhuk-uhuk, saya terbatuk-batuk dan berkata dengan canggung, Yang ginjal bertanggung jawab atas fungsi X, sedangkan Yin ginjal bertanggung jawab atas metabolisme organ. Alasan utama situasi seperti yang Anda alami, Saudari Wen, adalah karena Anda kekurangan Yang ginjal. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi ini? Suster Wen bertanya setengah percaya dan setengah ragu. Batuk-batuk, Anda bisa kembali membeli bibit doder dari obat tradisional Cina, Metlar dan Epimedium. Dengan sifat biji doder yang lembut sehingga cocok untuk dikonsumsi jangka panjang. Cukup gunakan sendok kecil untuk menimbang 2 sendok makan setiap hari. Saat saya mengatakan ini, bahkan saya merasa seperti seorang dokter Tiongkok kuno di Jianghu. Saudari Wen tersenyum lebar ketika dia mengingat apa yang saya katakan. Dia berkata, Zilu, jangan katakan itu, kamu tadi terlihat seperti pengedar narkoba di jalanan. Aku menatap celana dan kemejaku sendiri. Saya tidak bisa melepaskannya dari tubuh para gangster yang menjual narkoba di luar, bukan? Aku berkata sambil tersenyum, Saudari Wen, lihat betapa tampannya aku. Bagaimana mungkin aku bisa menjual ramuan? Terlebih lagi, bahkan jika kamu benar-benar ingin menjual obat, kamu tidak akan datang ke Night Fragrance untuk menjualnya, bukan? Saudari Wen sambil berpikir menganggukkan kepalanya, lalu bertanya, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pil ini bekerja? Segera, selama kamu mengikuti instruksiku secara perlahan, itu akan berdampak dalam waktu seminggu. Setelah aku selesai berbicara, Saudari Wen dengan tidak sabar berkata, baiklah, Zilu, kalau begitu saudari akan mengingat ini. Ayo kita kembali dan mencobanya hari ini. Saudari Wen berdiri dan ingin pergi, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menghentikan dirinya sendiri. Oh benar, Zilu, apakah kamu mengatakan bahwa pil ini digunakan untuk mengobati ginjal? Dengan kata lain, itu adalah kekurangan ginjal. Petik 2 titik. Ya, bisakah pria itu menggunakannya? Saudari Wen tampaknya hanya bertanya dengan santai, tetapi dalam hati saya tahu bahwa dia pasti tidak hanya bertanya. Tentu saja obat ini sebenarnya diberikan kepada laki-laki untuk dikonsumsi. Obat ini terutama digunakan untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang itu. Jika tidak menurut Anda mengapa saya akan menyebutkan hal ini kepada Anda, Suster Wen? Ketika saya berpura-pura bodoh di masa lalu, setelah orang tua saya gagal mengobati saya dengan pengobatan barat, mereka hanya bisa mengundang seorang dokter medis Tiongkok yang terkenal untuk merawat saya. Selama periode waktu itu, meskipun penyakit saya tampaknya tidak kunjung berkembang, kenyataannya, saya telah membaca cukup banyak resep dan sesuatu yang berhubungan dengan pengobatan Tiongkok di belakang dokter medis Tiongkok kuno itu. Tentu saja, saya selalu berpura-pura bodoh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya, sama seperti Anda tidak pernah membangunkan orang yang berpura-pura tertidur. Kakak Wen tertawa, baiklah, Zilu, kalau begitu kakak pulang dulu, aku akan datang menemuimu besok. Jika berhasil, kakak akan mengiklankanmu sebagai dokter yang saleh kepada orang lain. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya jangan sampai kamu menderita kerugian.
Aku mengiyakan sambil tersenyum. Lalu, aku mengenakan jasku dan mengikuti Saudari Wen keluar. Setelah turun, Saudari Wen pergi ke meja depan untuk melunasi tagihan. Kasirnya adalah pelayan lain, yang juga memiliki senyuman alami di wajahnya. Volume kecil berdiri di samping dan melihatku tertawa. Aku ingin bergegas dan menamparkan pantat gadis kecil itu. Aku juga tidak tahu berapa banyak uang yang dibelanjakan Suster Wen hari ini, tetapi sebelum aku pergi, aku menggunakan penglihatan tepiku untuk mengintip. Setelah menghitung koma desimal, saya menemukan bahwa sebenarnya ada 5 digit. Pada saat yang sama, kami menemukan bahwa sudah ada begitu banyak taipan tak kasat mata di kota kami, dan mereka semua adalah wanita kesepian. Aku menyuruh Sister Wen keluar dari pintu masuk utama Night Fragrance, dan mengikuti kedua penjaga pintu itu ke tempat parkir dengan suara, "Selamat datang lain kali." Awalnya, saya mengira wanita berstatus seperti Suster Wen setidaknya akan mengendarai beberapa juta mobil mewah. Lagi pula, jutaan mobil ada di mana-mana di tempat parkir. Ternyata kereta Suster Wen hanyalah sebuah BMW Z4, namun warnanya sangat mencolok mata, dan bodinya yang berwarna merah menyala membuatku merasa sama dengan yang kumiliki saat pertama kali bertemu Suster Wen. Saudari Wen masuk ke dalam mobil, dan berkata sambil tersenyum, "Silu, apakah kamu ingin pergi ke rumah kakak untuk duduk?" Aku menggelengkan kepalaku. Ingatlah untuk mengemudi lebih lambat, aku berangkat dulu. Setelah aku selesai berbicara dan hendak pergi, terdengar suara klakson pelan dari belakangku. Mau tak mau aku berbalik dan melihat Saudari Wen tersenyum padaku. Aku mengangguk keheranan. Ya, ini bukan hanya pertanyaan di hati volume kecil, tapi juga pertanyaan di hatiku. Menurut Small Volume, Night Fragrance selalu bersih, dan saya belum pernah mendengar adanya tindakan berlebihan dari aktor pria manapun. Dan malam ini, Suster Wen tidak hanya memberiku pesanan, meskipun itu air putih termurah, itu sudah cukup membuatku berteriak kegirangan. Saat itu, dia mencoba merayuku, jadi aku semakin bingung. Saudari Wen membungkukkan tubuh bagian atasnya, hampir bersandar pada kemudi, dan berkata perlahan, "Tadi ku bilang, kamu dan suamiku sangat mirip denganku saat kamu mengejarku. Kalau bukan karena wajahmu, aku pasti curiga kamu adalah saudara yang diukir dari cetakan yang sama. Juga, jangan kaget kalau aku menggodamu saat itu. Sebagai pendatang baru, jika Anda bahkan tidak dapat menahan godaan tingkat ini, lebih baik Anda tidak berada dalam lingkaran ini lagi." Saat dia berbicara, Saudari Wen telah menyalakan mobil spotnya, dan seorang jiwa, raungan mesin yang bergetar, bayangan merah itu segera menghilang dalam kepulan debu, meninggalkan kalimat di udara, "Tapi untungnya, Silu, kamu telah lulus ujian ini. Mulai sekarang, kamu adalah laki-laki dari kakak perempuan." Seolah-olah kesepakatan telah dibuat, saat Saudari Wen pergi, bahkan sebelum saya dapat menyalakan rokok, telepon Liu Fangfang berdering. Setelah mengambilnya, dia tidak menanyakan keadaanku, tapi memberitahuku bahwa dia memasak bubur di kantornya dan menyuruhku pergi minum. Menutup telepon, meski saat itu sudah larut malam di musim panas dan angin sejuk masih terasa tak tertahankan, gelombang kehangatan muncul di hatinya. Aku menundukkan kepalaku dan menghitung. Saudari Wen baru saja mengonsumsi 5 digit, jadi konsumsi lainnya mungkin tidak ada di akun saya. Namun, kedua cangkir air panas itu tidak diragukan lagi sama. Artinya, hanya dalam waktu 1 jam, saya berhasil mendapat 1000. Bersemangat, tiba-tiba saya merasakan sakit di jari saya. Tanpa sadar, rokok di kepala saya terbakar dan api menjalar ke jari-jari saya. Menggosok jari-jariku yang merah, aku meregangkan pinggangku dengan penuh semangat sebelum berbalik dan kembali ke kantor Liu Fangfang. Ketika mereka melewati Night Fragrance Court lagi, mereka masih menjadi rumah bagi para wanita berpakaian menawan. Mereka sedang duduk di suatu tempat menunggu seseorang atau memegang segelas cartina merah sambil melihat sekeliling seolah sedang mencari mangsa. Mungkin kekayaan mereka tidak begitu mengejutkan seperti Suster Wen yang baru saja mereka temui, tetapi dengan begitu banyak orang yang hadir, jika mereka dapat mengumpulkan semuanya, maka kekuatan mereka mungkin akan melampaui wanita setingkat Suster Wen. Dan ini juga merupakan hal yang sangat bagus untuk wewangian malam. Namun ketika saya lewat, saya melihat alas bedak tebal di wajah mereka, dan pikiran yang baru saja muncul di benak saya lenyap. Entah kenapa, beberapa kata muncul di benaknya. Itu adalah kata-kata yang dia lihat di internet beberapa waktu lalu, wanita kaya yang bahagia.
Dia awalnya berencana untuk langsung menuju ke atas, tapi tidak menyangka akan dihentikan olehnya ketika dia melewati volume kecil. Volume kecil melihat sekelilingnya, dan berkata secara misterius, "Saudara Zilu, tahukah kamu siapa wanita itu?" Aku bertanya dengan bingung, "Kamu sedang membicarakan tentang Saudari Wen. Bukankah dia Saudari Wen?" Volume kecil memutar matanya, seolah-olah dia sedang memandangi orang bodoh. "Saudara Zilu yang bodoh, kamu tidak meski tahu ini, Suster Wen sudah menjadi pelanggan tetap clubhouse kami, konon bertahun-tahun yang lalu, hubungan kami dengannya tidak buruk. Tapi aneh, dia jelas tidak punya artis yang dia kenal, tapi dia punya sebuah kamar di lantai 2. Dengan itu, volume kecil melihat ke arah pintu masuk aula, menggaruk kepalanya dan menggaruk pipinya. Aku tersenyum tanpa berkata-kata. Apa artinya ini? Itu hanya bisa berarti bahwa hubungan antara Saudari Wen dan Liu Fangfang memang dekat, dan pasti telah terjadi sesuatu sebelumnya sehingga Liu Fangfang secara khusus membukakan kamar di lantai 2 untuk Saudari Wen. Namun, saya ragu tentang hal ini. Bagaimanapun, Saudari Wen berbeda dari yang lain, dia mungkin satu-satunya yang masih bersedia berteman dengan Liu Fangfang setelah menyamar dalam kondisinya saat ini. Entah hubungan mereka sangat dekat, atau latar belakang mereka sebagai Saudari Wen sangat dalam. Ketika aku berpikir tentang bagaimana aku menepuk pundak volume kecil, yang masih memiliki ekspresi tertegun di wajahnya, mengisyaratkan dia untuk naik ke atas terlebih dahulu, dia benar-benar mengabaikanku, dan masih menundukkan kepalanya sambil berpikir keras. Aku harus memberitahu pelayan lain di sampingnya untuk menjaga volume kecil, karena aku tidak mengerti bagaimana gadis kecil idiot seperti dia bisa ditipu oleh Liu Fangfang ke dalam clubhouse kelas atas seperti Ye Laixiang. Yang paling penting, bahkan dalam lingkungan yang rumit seperti itu, volume kecil tidak ternoda sama sekali. Itu sangat jarang. Setelah naik ke atas, saya berjalan dengan rapi ke kantor Liu Fangfang dan mendengarkan di pintu sebentar. Ketika saya merasa tidak ada seorang pun di dalam, saya mengetuk pintu dan berkata, "Mei, manajer Su, apakah Anda di sana?" Suara dingin Liu Fangfang datang dari dalam, "Masuk." Aku merapikan pakaianku sebelum membuka pintu dan masuk. Kalau di rumah, aku rasa aku tidak perlu seformal ini, apalagi aku harus merapikan pakaianku sebelum masuk ke pintu, rasanya seperti sebuah istana kuno bertemu dengan putra surga. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi saya tidak tahu mengapa, setelah Liu Fangfang tiba-tiba berubah, saya juga sepertinya telah mengalami beberapa perubahan halus. Ketika dia masuk, dia melihat bahwa Liu Fangfang adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Itu bukanlah ruangan yang besar, tapi langit-langit dan lantai yang putih bersih dan terang, sekelilingnya semuanya terbuat dari semacam kaca udara. Melalui layar, samar-samar dia bisa melihat pemandangan di kedua sisi koridor. Lengan Liu Fangfang saat ini tertekuk, bersandar pada meja dan mengusap kepalanya, seolah-olah dia sangat kesusahan. Di sampingnya ada sebuah periuk tembikar tua yang mengepul panas. Saya menemukan bangku untuk duduk di samping Liu Fangfang dan bertanya kepada Liu Fangfang, "Saudari Fang, apakah Anda mempunyai sesuatu dalam pikiran Anda?" Liu Fangfang menganggukkan kepalanya, "Bagaimana saya bisa melupakan apa yang saya ajarkan kepada Anda sebelumnya? Di malam hari, Anda dipanggil Zilu, dan ketika Anda memanggil saya Zilu, saya akan memanggil Anda sebagai manajer Su." Saya terbatuk-batuk. "Manajer Su, apa yang kamu pikirkan? Bisakah kamu berbicara dengan Zilu?" Liu Fangfang terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas lega, "Saya yakin Anda sudah memahami banyak hal tentang clubhouse kami. Lalu pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kakak ini ingin memberi Anda nama panggung Zilu?" Dengan itu, Liu Fangfang mengangkat kepalanya dan menatapku dengan matanya yang besar, seolah dia bisa melihat ke dalam diriku dan membuatku tidak nyaman. Saya mungkin bertanya, "Mungkin karena Anda, manajer Su, ingin saya bekerja keras agar Anda benar-benar dapat menyamai nama ini di masa depan." Liu Fangfang menganggukkan kepalanya sebelum menggelengkan kepalanya, membuat orang lain sulit melihat pikirannya yang sebenarnya. Di bawah tatapan ragu-ragu saya, Liu Fangfang perlahan berkata, "Zilu, minumlah bubur dulu. Saat saya sedang makan bubur, saya akan memberitahu Anda tentang hal itu." Saya mengangguk, dan kemudian memperhatikan ada mangkuk lain di samping panci kecil. Jelas sekali, Liu Fangfang membawa mangkuk ini dari rumah. Sebelumnya ketika saya bertingkah bodoh dia memasak untuk saya, menggunakan panci dan mangkuk kecil yang sama.
Saya mengisi mangkuk dan bertanya pada Liu Fangfang apakah dia menginginkannya. Liu Fangfang menggelengkan kepalanya, dan saya mulai minum, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sudah biasa saya lakukan, dan seolah-olah saya telah kembali ke beberapa tahun yang lalu, ketika orang tua saya baru saja pergi. Saat itu, Liu Fangfang baru berusia awal 20-an, namun dia harus menanggung belasan tahun karena saya bertingkah bodoh dan diintimidasi. Saat aku meminum bubur, pikiranku tiba-tiba teringat adegan Liu Fangfang yang mengomel dari ketujuh lubangnya, namun aku tidak mampu melampiaskan amarahku pada orang bodoh sepertiku. Saya hanya bisa bersembunyi di pojok dan menangis tak berdaya. Zilu, bukankah menurutmu momentum Yelai Xiang saat ini sangat bagus? Sebenarnya, untuk beberapa waktu sekarang, perkembangannya cukup baik, dan bahkan terus meningkat. Namun, karena beberapa alasan, sejumlah besar pelanggan lama berhenti masuk, dan tanpa lalu lintas manusia dan tamu yang memadai, tidak ada aliran dana. Secara kebetulan, mereka telah berinvestasi dalam sebuah proyek untuk melanjutkan pengembangan dan memperkuat dirinya sendiri. Saat Liu Fangfang berbicara, keduanya tampak harmonis. Saya tidak tahu apakah dia membicarakan hal itu karena dia terlalu stres dan perlu mencurahkan isi hatinya, atau dia mengisyaratkan sesuatu. Tapi aku memang tertarik dengan apa yang dia katakan, bukan hanya karena aku anggota Night Fragrance, tapi juga karena hubunganku dengan Liu Fangfang. Dengan kata lain, Night Fragrance saat ini hanyalah bentuk dasar. Namun, jika tidak diubah tepat waktu, ini mungkin akan menjadi krisis besar ketiga sejak terciptanya Night Fragrance. Krisis besar ketiga, aku hanya bisa mengerutkan kening. Nada suara Liu Fangfang sangat tenang, seolah-olah itu adalah masalah yang sangat sederhana. Namun, saya telah mendengar cerita dari Xiao Xin sebelumnya, dan menyadari bahwa ada arus bawah. Dalam dua krisis besar sebelumnya, hanya seniman super di masa lalu yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk membalikkan keadaan. Tapi sekarang, meski Night Fragrance kami memiliki artis papan atas bernama Zhuang Feiyun, dia bukanlah Zilu. Menurut pemahaman saya tentang Liu Fangfang, alasan mengapa dia tidak mau memberi saya nama itu sangat sederhana. Pasti karena Zhuang Feiyun memiliki beberapa tindakan atau kebiasaan yang sangat dia pedulikan, dan fakta ini membuat Liu Fangfang merasa bahwa Zhuang Feiyun berada dalam posisi yang sangat sulit, oleh karena itu dia memilih untuk mengizinkan saya bergabung dengannya. Ia berharap aku bisa segera tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, belum lagi melindungi Yelai Xiang dari angin dan hujan, setidaknya aku bisa menjadi tangan kanan Liu Fangfang. Setelah menyadari hal ini, saya segera memahami segalanya dan memahami satu hal. Suasana hatiku langsung tenggelam ke dasar. Ketika saya melihat Zhuang Feiyun sebelumnya, setidaknya di permukaan, dia tidak mengungkapkan apapun, tetapi menurut perhitungan saya sebelumnya, jika Liu Fangfang memberikan ini kepada saya besok, itu pasti akan menarik pembalasan dari Zhuang Feiyun. Dan meskipun saya memiliki Liu Fangfang sebagai pendukung saya, sebagai pejabat terbesar Yelai Xiang, mustahil baginya untuk mengungkapkan hubungannya dengan saya ke permukaan. Dengan kata lain, Yelai Xiang sekarang adalah aku sendiri dan tidak berdaya, sementara Zhuang Feiyun seperti elang yang melayang di udara, menungguku mengungkapkan kekurangannya dan menyerangku kapan saja. Pada saat itu, kamu tidak hanya bisa menyingkirkanku, dan mendapatkan posisi Zilu ini, kamu juga akan bisa memberinya pukulan telak. Hanya ada satu cara untuk mengatasi ini. Aku menggosok kepalaku, ketika aku mendengar suara Liu Fangfang, Zilu, manfaatkan kenyataan bahwa kamu masih punya waktu, dan cobalah yang terbaik. Jika kamu bisa tumbuh menjadi tidak takut pada ancamannya, aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Setelah mengatakan itu, Liu Fangfang mengabaikanku, dan seolah-olah awan telah terbelah dan matahari dapat terlihat di hatiku. Jika saya ingin melawan Zhuang Feiyun, satu-satunya cara saya dapat melakukannya adalah dengan mengambil posisi Zilu. Dan hanya ada satu kemungkinan bagiku untuk bisa memastikan posisi Zilu, yaitu bekerja keras dan berteman dengan seorang wanita. Selama aku punya lebih banyak kekuatan dan sumber daya daripada dia, dia hanya akan bisa mengagumiku selamanya. Saat aku kembali ke aula utama, volume kecil sedang melihat ke arah pintu. Saya menoleh dan kebetulan melihat Zhuang Feiyun berjalan keluar bersama seorang wanita agak gemuk yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Zhuang Feiyun masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menutup mulutnya dan tertawa kecil dari waktu ke waktu. Seolah dia memperhatikan tatapanku, Zhuang Feiyun menoleh. Matanya,
Masih sangat lembut dan tanpa rasa permusuhan sedikit pun, saat dia menghadapku yang berdiri di lantai 2 dan bersandar pada pegangan. Ketika Zhuang Feiyun meninggalkan aula, pandangan semua orang kembali ke tempat asalnya. Ketika volume kecil melihatku, dia segera berlari dan berkata, "Kakak Zilu, kemana kamu pergi?" "Terima kasih, volume kecil. Di mana tamunya? Apakah dia masih di ruang tunggu? Aku akan pergi menemuinya." Aku tersenyum. Setelah volume kecil memastikannya, aku memintanya untuk membawaku langsung ke tempat peristirahatan. Aku yang sekarang tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Berjalan keluar dari ruang istirahat, setelah berulang kali memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan gambarnya, volume kecil mengetuk pintu dan berkata, "Kak, aku di sini untuk Night Fragrance, bolehkah aku masuk?" Suara wanita yang tidak sabar datang dari dalam pintu, "Masuk." Saat aku hendak masuk, tanyakan pada volume kecil apa yang terjadi. Volume kecil telah membuka pintu dengan lembut dan wanita di ruangan itu muncul di hadapanku. Wajah wanita itu ditutupi dengan lapisan bedak alas bedak yang tebal, dan sudut mata serta bibirnya dicat dengan berbagai macam warna, namun tetap tidak mampu menyembunyikan kerutan yang muncul di sudut matanya, dan sebagian besar kulitnya juga tertutup pakaiannya. Karena pakaiannya agak besar, tidak mungkin untuk melihat sosok persisnya, tapi dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan saudari Wen dan Liu Fangfang. Volume kecil membuatku membungkuk dan memanggil, "Kak." Awalnya, wanita itu sedikit marah, tetapi setelah melihat saya, dia tampak merasa sedikit lebih baik. Kemarahan di wajahnya yang hendak meluap hilang sama sekali, dan dia bertanya padaku, "Siapa namamu?" "Zilu." Saya menjawab dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, saya ragu apakah saya harus menolak wanita ini jika niatnya untuk datang ke Nightingale sama seperti yang saya duga. Wanita itu mencubit dagunya dan menatapku lama sekali. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya berubah ceria, dia mengabaikan volume kecil yang ada di sampingku dan menghampiriku, dan segera, aroma parfum menyerbu hidungku. "Zilu, kakak suka kamu banyak. Ayo cari kamar." Aku diam-diam melirik volume kecil, dan melihat bahwa dia juga menatapku dengan tatapan jijik. Jika dia bisa berbicara sekarang, saya pikir dia akan memarahi saya, bajingan. Saya terbatuk-batuk. "Baiklah, Kak, aku akan mendengarkanmu. Apa yang kamu bicarakan, Zilu?" Wanita itu berpura-pura tidak senang, lalu dia mendekat dan menyentuh tanganku, lalu mengusap telapak tanganku. Aku ingin menolak, tapi alasanku memberitahuku bahwa aku tidak bisa melakukannya. Jadi aku mendengar dia berkata, "Mulai malam ini dan seterusnya, kamu bisa berhenti memanggilku kakak, panggil Yao Yao." "Oke, Yao." Kakak perempuan Yao Yao. Kata Yao Yao sangat sulit diucapkan, jadi aku harus menambahkan kalimat di akhir. Wanita itu tertawa. Aku tertawa datar untuk menutupi kepanikanku. Wanita itu tidak mengecewakan harapan saya. Setelah keluar dari ruang istirahat, dia membawaku langsung ke lantai 1 dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Volume kecil memberinya kartu kamar sementara aku merasa tertekan. Meskipun Liu Fangfang dan saya telah melalui banyak hal yang meragukan sebelumnya, sebenarnya tidak ada percikan apapun yang muncul di antara kami. Artinya, ini masih pertama kalinya bagi saya. Memikirkan hal ini, aku melihat ke arah wanita di sampingku yang dengan bangga menarik lenganku dan menggigil. Saya tidak ingin menyerahkan keperawanan saya kepada wanita parubaya yang kaya raya. Jadi, saya mulai melakukan beberapa tindakan pencegahan secara diam-diam. Saat itu, beberapa tanda tanya tiba-tiba muncul di kepalaku. Saya ingat bahwa identitas saya jelas-jelas adalah seorang artis, sedangkan pekerjaan seperti menerima tamu harus dilakukan sepenuhnya oleh Departemen PR. Lagi pula, semua kliennya berbeda. Mengapa Small Volume memperkenalkannya kepada saya? "Zilu, kita sudah sampai." Saat aku sedang memikirkan apa yang salah, aku mendengar suara seorang wanita yang tertanam jauh di dalam tulangku. Jika aku tidak melihatnya sebelumnya, aku mungkin akan jatuh cinta pada suaranya. Saat itulah saya menyadari bahwa kami telah mencapai sebuah ruangan di lantai pertama. Wanita itu sedang memegang kartu kamarnya dan menggesekkan kartu itu ke pintu, dan aku melirik ke nomor kamar, yaitu 6520, dan aku merasa semakin kedinginan, dan merinding di sekujur tubuhku. "Zilu, apakah kakak cantik?" Saat aku masuk, wanita itu dengan tidak sabar membanting pintu hingga tertutup dengan gerakan backhand, dan aku didorong ke belakang pintu. "Uhuk-uhuk."
Setelah mendengar pertanyaannya, aku terbatuk 2 kali sebelum menjawab, tentu saja kakak perempuan Yao Yao cantik. Sayang, kamu benar-benar tahu cara berbicara. Mendengar saya memuji dia cantik, wanita itu langsung tersenyum dan mengedipkan mata seperti gadis muda. Kemudian, dia menatapku dengan malu-malu seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Kakak perempuan, apakah sosokmu bagus? Saat aku mengatakan ini, wanita parubaya yang memanggilnya Yao Yao melepas jaketnya di depanku, memperlihatkan lengan dan kakinya. Ia bahkan melakukan beberapa gestur yang menurutnya seksi. Kulit wanita tidak bagus, dan sosoknya hanya bisa digambarkan cacat. Mungkin karena aku sudah terbiasa melihat wanita cantik dengan sosok sebaik Liu Fangfang, tapi saat ini, aku bahkan tidak tahan melihatnya. Tapi karena dia bertanya, aku hanya bisa gigit jari dan berkata, baiklah, angka yang bagus. Mengatakan itu, aku merasakan sesak di dadaku. Aku menjadi pucat karena ketakutan. Apakah dia akan berbohong secepat ini untuk mendapatkan balasannya? Saat aku menunduk, wanita itu sudah memelukku, lengannya memelukku, kepalanya terkubur di dadaku. Zilu, sentuh aku. Saya merasa sulit bernapas dan takut setengah mati dengan kata-katanya. Aku buru-buru menarik diri darinya sambil terengah-engah. Kak Yao Yao, ini tidak bagus. Zilu, karena kita sudah di sini, apa gunanya mempermalukan kita? Ayo, biarkan aku memelukmu. Wanita itu mengira aku pemalu dan memutar matanya ke arahku. Dia tidak marah, tetapi terus memelukku sambil tertawa. Tunggu, aku mundur selangkah untuk menghentikan wanita itu agar tidak berani berbicara. Kakak Yao Yao, tolong jangan salah paham. Nama panggung saya Zilu, saya artis di Night Fragrance Club, saya bukan karyawan PR. Jadi tolong fokus. Wanita itu tercengang dengan perkataanku. Kemudian, wajahnya berubah antara hijau dan putih saat dia menatapku dengan muram. Nak, apa maksudmu dengan ini? Saya sudah membayar Anda, tetapi Anda masih tidak bisa bermain. Saya terbatuk kering dan berkata, tentu saja bisa, tapi itu bukan tanggung jawab saya. Jika Anda memiliki pemikiran mengenai hal ini, Anda dapat meminta bantuan di meja depan. Melihat wanita itu berhenti dan berdiri di sana dengan wajah marah seperti hati babi, saya melanjutkan, kami adalah seniman sejati. Juga, Kakak Yao, jika Anda ingin terus menghabiskan malam dupa, jika Anda memiliki permintaan, Anda dapat menelepon kamar, secara alami akan ada seseorang yang akan menghubungi Anda. Setelah mengatakan itu, saya menarik napas dalam-dalam, dengan sopan membungkuk padanya, dan berbalik untuk pergi. Tunggu, ekspresi wanita itu berubah, dan dia tiba-tiba memanggilku sebelum aku pergi. Saya tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Aku berdiri di ambang pintu dan melihat ke belakang untuk melihat apa yang akan dia katakan. Kamu masuk duluan, wanita itu berkata kepadaku, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah dia bukanlah orang yang murung beberapa saat yang lalu. Aku masih berkonflik, tapi kemudian aku berpikir, aku laki-laki, apa yang perlu dikhawatirkan? Mungkinkah dia lebih kuat dariku? Tanpa sepatah kata pun, saya berbalik dan kembali ke dalam. Wanita itu membuka tasnya dan mengeluarkan sebatang rokok dan korek api. Wanita itu mencoba menyalakan rokok di bibir merahnya, namun tangan yang memegang korek api bergetar, menandakan wajahnya tidak setenang kelihatannya. Wanita itu gemetar lama sebelum akhirnya menyalakan tembakau di mulutnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia meniupkan lingkaran asap. Zilu, apa yang harus aku lakukan agar bisa menemaniku? Saat dia berbicara, wanita itu mengeluarkan setumpuk RMB baru dari tasnya. Melihat RMB, seharusnya ada puluhan ribu, dan wanita itu menghitung 20 di antaranya dan meletakkannya di depan saya. Kak tahu gajimu, ini 2.000 yuan, setara dengan setengah gajimu. Selama kamu menemani kakak malam ini, semua uang ini milikmu, dan masih ada sisa 2.000 yuan. Maaf, Suster Yao Yao, saya seorang seniman. Aku tidak bisa melihat ekspresi wanita itu dengan jelas karena asap, tapi hatiku tidak tergerak sama sekali. Lagi pula, saya baru saja mendapatkan $1.000 dari saudari Wen yang murah hati belum lama ini. Paling-paling, ketika saatnya tiba, Anda akan bisa mematikan lampu, dan Anda tidak akan bisa melihat apapun. Untuk dapat menyimpulkan bahwa ini adalah Liu Fangfang, saya dapat dengan mudah mendapatkan gaji sebulan, tetapi bagi saya, ada banyak kali pertama dalam hidup saya di mana saya dapat membuang sebagian besar darinya. Hanya ini,
saya tidak bisa membuangnya dengan mudah. Lihat, ini yang baru saja diambil oleh kakak perempuan dari bank. 8.000, tidak, 10.000. Selama kamu menyetujui permintaan kakak perempuan, setengahnya akan menjadi milikmu. Jika kakak perempuan dengan senang hati melayani kamu, bukan tidak mungkin memberimu separuh lainnya. Wanita itu memindahkan tasnya dan mengeluarkan semua uangnya. Dia hendak menghitungnya ketika wajahnya menunjukkan sedikit kecanggungan, dan saat berikutnya, dia menyerahkan setengah dari catatan itu kepadaku. Nada suaranya tidak berubah, tapi aku sudah bisa mendengar bahwa dia mulai tidak sabar. Kakak Yao Yao, kenapa kamu begitu keras kepala padaku? Aku menggelengkan kepalaku. Jika tidak ada lagi yang ingin kau katakan, aku akan pergi dulu. Melihat saya masih bergeming, wanita itu menjadi cemas, wajahnya berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, cukup. Zilu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Wanita itu menatapku dengan gigi terkatup. Dia mengumpulkan catatan itu dan menyerahkannya kepadaku. Aku melirik ke arahnya. Tumpukan uang itu setidaknya 20.000, bohong jika saya tidak tergoda. Namun, untuk membuatku menjual tubuhku, aku merasa itu tidak sepadan. Kali ini, aku tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, saya melepaskan tangan wanita itu dan turun ke bawah. Ketika saya turun, saya menyadari bahwa bisnis ini tidak sesederhana kelihatannya. Aku beruntung bisa bertemu seseorang seperti Saudari Wen pada kunjungan pertamaku, membuatku tentu saja berpikir bahwa bisnis ini tidak sesulit itu. Tak disangka, kenyataan langsung menamparku dengan keras. Saat aku berjalan ke bawah, volume kecil menatapku dengan ekspresi heran, Saudara Zilu, kenapa kamu turun sendirian? Di mana para tamunya? Tamu yang luar biasa bagiku. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, aku mendengar langkah kaki yang berat menyusuri koridor di lantai 2. Kami mengangkat kepala untuk melihat, dan melihat bahwa wajah wanita itu dipenuhi amarah yang tak terkendali. Dia berjalan ke depan volume kecil bahkan tanpa melirik ke arahku, menatapku tajam setelah melunasi tagihan, dan dengan cepat menghilang di sepanjang Night Fragrance Court. Pandangannya langsung menarik perhatian semua orang di aula. Volume kecil dan wanita muda di sampingnya juga menatapku dengan aneh. Volume kecil bertanya, Saudara Zilu, apa yang terjadi? Aku ingin bertanya padamu apa yang terjadi, volume kecil. Kamu sebenarnya berlari untuk bertanya padaku terlebih dahulu. Volume kecil adalah gadis yang sangat imut, aku bahkan ingin dia segera meninggalkan Night Fragrance, meninggalkan tempat ini. Tapi kemudian dia memikirkannya, volume kecil juga sudah dewasa, terlebih lagi, dia sudah berada di sini lebih lama dariku. Mampu bertahan hidup secara alami adalah kemampuannya, saya tidak perlu ikut campur. Aku memikirkannya, mungkin karena kepribadian volume kecil yang lincah dan konyol, yang membuat orang secara tidak sadar memiliki keinginan untuk melindunginya, dan tidak ada yang akan menyakitinya. Volume kecil cemberut dengan sedih, Saudara Zilu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Volume kecil memperkenalkan seorang tamu kepadamu karena niat baik, dan kamu sebenarnya menyalahkanku. Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya ke arahku. Saya tidak akan memperkenalkan Anda di masa depan. Volume kecil membalikkan punggungnya, tapi bahunya yang gemetar sudah terlihat. Aku berkata sambil tersenyum, aku salah tentang volume kecil. Aku berharap kamu bisa memperkenalkanku padanya di masa depan. Jangan marah. Volume kecil mendengus. Saat ini, 3 wanita masuk ke aula sambil berpegangan tangan. Mereka semua berpakaian indah dan berpakaian bagus, tapi sepertinya jumlah artisnya tetap. Volume kecil berkata, Saudara Zilu, kamu bisa pergi ke tempat peristirahatan. Ini masih pagi, jika nanti ada tamu, saya akan perkenalkan kepada Anda. Dengan itu, volume kecil mengabaikanku dan berlari menghampiri ketiga wanita itu. Ketiga wanita itu sedang berbicara dan tertawa riang saat mereka memasuki ruangan. Melihat volume kecil berjalan mendekat, mereka juga datang, seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Aku menghilangkan pemikiran untuk meminta volume kecil membantuku merekrut tamu, dan pergi ke ruang istirahat. Ketika beberapa orang melihatku di koridor, mereka masih menatapku dengan rasa ingin tahu dan tidak berani berbicara denganku. Karena saya tidak mengenal mereka dengan baik, tentu saja saya tidak memperhatikan mereka. Aku menoleh dan melihat Xiao Xin menatapku dengan senyuman di wajahnya. Dengan nada vulgar, Saudara Zilu, bagaimana kabarnya? Bagaimana kamu tahu? Saya membuka pintu dengan cepat.
Secara kebetulan, ada artis lain bernama Gu Panpan di ruangan itu. Dia sedang melihat melalui cermin rias. Saya mengangguk ke arahnya. Setelah mereka duduk, Xiao Xin berkata, "Saudara Zilu, kamu tidak jujur lagi, aku akan bertanya padamu dulu. Sudah berapa tahun saya di sini?" Saya bertanya dengan rasa ingin tahu. 3 tahun. Ada apa? Saudari Wen sering menjadi pelanggan, bukan? Hanya saja belum ada artis yang cocok. Petik 2. Ya, itu saja. Xiao Xin bertepuk tangan. Dalam 3 tahun, sebagai seorang seniman yang mengandalkan ini untuk hidup, bagaimana aku bisa tinggal bersamanya jika aku bahkan tidak dapat mengingat saudari Wen? Kamu harus tahu bahwa saudari Wen tidak seperti yang lain, ikan kecil. Dia tidak hanya punya uang, dia juga punya hak dan yang terpenting, dia tidak punya artis tetap. Kalau aku bisa mendapatkannya, aku bisa menaikkan levelku sedikit. Aku bergumam, berdasarkan apa yang kalian katakan, setelah 3 tahun, mungkinkah dia belum bertemu artis yang cocok sejak malam tiba? Omong kosong, jika ada yang cocok, apakah hari ini masih giliranmu? Xiao Xin mengeluarkan 2 botol air yang tidak kukenal dari sisi lemari es, membuka 1 botol sendiri dan menyerahkan. Satu kepadaku, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, selama ini kita telah melihat sebagian besar artis dan humas di malam hari, tapi kami tidak menemukan satupun yang cocok, tapi meski begitu, kami masih sering datang, jadi tidak aneh kalau kamu mengatakan itu. Dalam kesanku, saudari Wen tidak sedingin dan acuh tak acuh seperti yang dikatakan Xiao Xin. Meskipun dia mungkin terlihat seksi dan seksi, tapi dia jelas merupakan orang yang dingin di dalam tulangnya, dan baginya, di tempat seperti clubhouse, bagaimana mungkin banyak pria yang mahir dalam menangkap hati wanita, mempertahankan, lajang, mereka. Sepanjang waktu, saat kami mengatakan, lajang, di clubhouse, yang kami maksud bukan pria dan wanita, atau wanita yang akan menikah. Maksud kami, tidak ada artis tetap, sama seperti ada artis tetap yang memanggil tamunya Kai Mei. Pada saat yang sama, saya juga memahami satu hal. Mengapa volume kecil mengatakan bahwa dia akan membawa Suster Wen untuk memperkenalkannya kepadaku? Faktanya, Suster Wen bukannya memiliki standar rasa yang tinggi, tetapi karena rasanya yang relatif unik. Aku menundukkan kepalaku untuk melihat diriku sendiri. Tidak ada sesuatu yang luar biasa pada diri saya, namun saya masih bisa membuat saudari Wen yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya bekerja di bidang hubungan masyarakat, mengatakan bahwa kamu adalah milikku. Saat aku memikirkan bagaimana ponselku tiba-tiba bergetar, aku mengkliknya dan melihat pesan teks dari orang asing. Isinya mungkin menanyakan apakah aku terkejut dengan siapa dia, menanyakan apakah aku kesepian dan perlu berteman. Sial, aku mengutuk pelan. Kurang dari sehari setelah saya memasuki industri ini, seorang wanita telah mengirimkan pesan seperti itu. Pantas saja semua artis dan humas di sini berkulit putih. Kalian baru saja membicarakan tentang Suster Wen. Gu Panpan sedang bersandar pada kami ketika dia berjalan mendekat dan bertanya. Ya kenapa, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana cara mendapatkan bunga plumu, kenapa kamu menanyakan hal ini? Biar ku beritahu, Kakak Wen kemungkinan besar akan menjadi adik kakak Zilu. Xiao Xin bercanda, Gu Panpan sedikit terkejut sebelum dia berkata, "Enyahlah, apakah menurutmu semua orang sepertimu? Aku tidak memiliki nafsu makan yang besar seperti kalian, dan aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Selama aku bisa memenangkan bunga plum, aku tidak perlu menyebutkan menjadi kaya, setidaknya aku tidak perlu khawatir tentang makan lagi." Kamu baru saja mengatakan apa yang terjadi dengan Sister Wen. Saya bertanya, Saudara Zilu, Anda dapat mendengar bahwa saya adalah seseorang yang tidak mencari perbaikan, tetapi justru karena itulah saya selalu ingin menemukan Sister Kai yang tetap, dan saya tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk melakukannya, menjilat orang lain. Sebelumnya, Saudari Wen selalu menjadi lawan idealku, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengalahkanku dalam hal itu. Gu Panpan tampak tertekan, tapi tidak apa-apa, aku masih punya pelanggan pengganti. Bunga plum mungkin tidak sekaya kakak Wen, tapi lumayan. Selama aku bisa memeluk pahanya erat-erat, aku akan bisa memegangnya, tanahku. Xiao Xin dan saya tidak bisa menahan tawa, Anda menyebarkan jaring yang luas dan memancing secara selektif. Melihat saya telah menarik dokumen itu, Anda langsung memilih untuk membebaskannya. Konon suaminya adalah seorang pekerja real estate, bahkan merupakan perusahaan tercatat.
Saham pribadinya memiliki sepertiga dari seluruh saham perusahaan, dan dia adalah sepupu dari saudari Wen, dan juga merupakan tokoh besar di kota kami. Coba pikirkan, siapapun yang bisa mendapatkannya akan memiliki uang dan kekuasaan, apa yang perlu dikhawatirkan selama sisa hidup mereka. Gu Panpan melihat sekeliling. Saat dia berbicara, seolah takut Liu Fangfang atau saudari Wen tiba-tiba muncul di sudut. Saya tersenyum dan menggoda, kamu tidak akan bisa mendapatkan ikan apapun dengan cara itu. Standar ini terlalu rendah. Konsekuensi dari kata-katanya adalah Xiao Xin dan Gu Panpan menjadi terdiam. Saat ini, ponsel saya bergetar lagi. Saya memutar nomor yang baru saja saya gunakan dan baru saja akan saya tambahkan ke daftar hitam. Saat saya melihat isinya, saya hampir menjatuhkan ponsel saya ke tanah. Zilu, ini Qin Wenwen. Setelah membaca pesan teks tersebut, diam-diam saya bersukacita. Untungnya, saya mendengar percakapan antara Gu Panpan dan Xiao Xin, dan tidak berhasil memasukkan nomor tersebut ke daftar hitam. Siapakah Qin Wenwen? Adalah nama lengkap Suster Wen. Saat itu, di kantor Liu Fangfang di lantai 2, Liu Fangfang memberitahu saya beberapa informasi tentang saudari Fang ketika dia sedang makan bubur. Itu hampir sama dengan yang diketahui Gu Panpan, dan namanya adalah Qin Wenwen. Aku gemetar dan segera membalas saudari Wen, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Ketika saudari Wen pulih dari kegugupannya, saya tidak berpikir untuk terus mengobrol dengan duo Xiao Xin. Setelah menyapa mereka, aku meninggalkan rumah peristirahatan dan berjalan mengitari koridor. Segera, berita datang dari Suster Wen. Saya hanya bertanya bagaimana obat-obatan tersebut harus digunakan, dan pada saat yang sama, saya merasa lega dan ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Obat-obatan ini hanyalah pil penguat ginjal biasa. Namun, aku tetap memutuskan untuk kembali menemui saudari Wen dan memberitahunya cara penggunaan obat tersebut. Saya menambahkan beberapa obat Tiongkok lagi di atasnya. Jika Kak Wen merasa itu berguna dan mengenalkanku pada teman-temannya yang lain, bukankah Kak Kei juga akan kedatangan tamu? Selain itu, ketika saya memberinya obat, saya jelaskan bahwa obat ini lebih efektif pada pria dibandingkan pada wanita. Wanita mencari nafkah dari darah, sedangkan pria mencari nafkah dari yang. Obat-obatan ini terutama berfokus pada penguatan tubuh laki-laki, jadi secara alami, obat-obatan ini bahkan lebih efektif untuk laki-laki. Setelah beberapa menit, saudari Wen menjawabku lagi, memberitahuku bahwa jika tidak ada hal lain besok, aku tidak boleh datang ke Night Fragrance, dan harus berjalan-jalan bersamanya. Saya tidak terburu-buru menjawab, tetapi menelepon Liu Fangfang terlebih dahulu. Setelah memastikan tidak ada masalah, saya setuju. Membalas berita Suster Wen tentang hasil jerih payah Suster Kei ini membuatku bermandikan keringat. Tanpa sadar, saya sudah berjalan menuju pintu belakang Night Fragrance. Disinilah saya menyadari bahwa memang ada banyak PR di Nightingale. Tak jauh dari pintu belakang ada aula terpisah, dengan 3 baris kursi dan ruangan berlapis. Ada beberapa pria dan wanita berpakaian bagus duduk di kursi. Semuanya mengenakan pakaian terbuka, dan sebagian besar kulit mereka terkena udara. Selain bau aneh yang samar, seluruh ruangan dipenuhi dengan berbagai aroma. Aku menggelengkan kepalaku dan kembali ke aula di lantai pertama. Volume kecil sedang berdiri di meja resepsionis dengan tangan di pipi dan mata setengah tertutup, sepertinya dia akan tertidur. Aku berjalan di depannya dengan lembut, dan ketika aku melihat dia masih tidak bereaksi, aku menjerit keras, segera membuat volume kecil yang kebingungan itu terbangun. Volume kecil menjerit keras, dan setelah melihatku dengan jelas, aku menepuk dada kecilnya dan berkata, "Kamu menakuti saya." Saat itu sudah jam 2 pagi. Suasana sudah sepi, jadi suara volume kecil tidak hanya membuat takut pelayan lain di sampingnya, tapi juga menarik perhatian semua orang di lantai 2. Saya merasa sedikit canggung. Uhuk-uhuk, saya terbatuk-batuk. Volume kecil, laporkan ini padaku. Aku tidak akan berada di sini besok malam. Baiklah. Volume kecil mengangguk, dia baru saja menyalakan komputernya, tetapi tiba-tiba menatapku, dan berkata dengan sedih, "Tidak, Saudara Zilu, aku lapar." "Apa hubungannya kelaparanmu denganku?" Aku pura-pura terkejut. Jika saya lapar, saya tidak akan memiliki kekuatan untuk mengetik, jadi saya tidak dapat membantu Anda mendaftar di belakang panggung. Saya dengar ada lobster kecil di jalan yang cukup enak, dan bahkan bisa digunakan untuk dibawa pulang. Volume kecil berkata sambil menjilat bibirnya.
Aku berkata tanpa berkata-kata, volume kecil, kakakmu Zilu telah menghabiskan sepanjang malam untuk mendapatkan sedikit saja. Kamu hanya perlu menghabiskan setengah dari uangmu untuk makan lobster kecil ini. Mendengar ini, pelayan di samping volume kecil segera ikut bergabung, itu benar saudara Zilu, ketika volume kecil mengatakannya seperti itu, kami semua lapar. Agar tidak datang ke clubhouse besok malam, aku hanya bisa mencubit hidungku dan menerima pesanannya. Setelah melihatku mengeluarkan ponselku untuk membayar tagihan, volume kecil segera membantuku mendaftar di komputer dengan senyuman di wajahnya. Karena sifat khusus dari pekerjaan kita, kebanyakan dari kita bekerja dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi keesokan harinya. Bagi banyak orang, ini adalah kehidupan yang sangat baik, tetapi bagi kita, jika kita tidak tidur di siang hari, kita akan mendapat masalah, terutama mengantuk di malam hari, seperti saya sekarang. Ketika jam 5, Liu Fangfang berjalan menuruni tangga mengenakan mantel merah menyala dengan rambut diikat. Setelah kembali ke rumah, Liu Fangfang masih ingin memasak makan malam, tetapi saya sadar bahwa hari-harinya bekerja sambil menjagaku sungguh tak tertahankan, apalagi menjadi seorang wanita, bahkan aku pun tak tahan. Setelah pulang ke rumah, dia langsung tidur. Mungkin karena dia terlalu lelah, tapi ketika dia bangun keesokan harinya, hari sudah sore. Liu Fangfang tidak tahu kapan dia bangun pagi dan membuat sarapan. Baru saja aku selesai makan, aku menerima pesan dari Suster Wen, menanyakan apakah aku sudah bangun, di mana dia. Saya melihat waktu itu, sekarang sudah jam 3 sore, jadi aku memberitahu Liu Fangfang tentang apa yang terjadi antara aku dan saudari Wen tadi malam. Liu Fangfang memberitahuku bahwa saudari Wen tidak menyukaiku karena betapa bagusnya kemampuan menggodaku, tetapi karena aku memang sangat mirip dengan suami saudari Wen. Dari segi penampilan, saat menghadapi wanita, saya mirip karena gugup dan takut melakukan kesalahan. Inilah alasan mengapa saudari Wen memilih saya. Apa yang saya katakan kepada Suster Wen tadi malam tentang parfum, lipstik dan sejenisnya, Suster Wen tidak mendengarnya. Untungnya, Liu Fangfang tidak menggodaku lagi hari ini. Jika dia mengayunkan tubuhku lagi, aku akan sangat khawatir aku tidak bisa mengendalikan diriku dan akan tertekan di sofa. Liu Fangfang membereskan dan kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya, sementara saya keluar dan menemukan tempat terdekat untuk memulihkan saudari Wen, dan menyuruhnya untuk langsung datang ke sini. Saudari Wen tidak membalasku. Setelah setengah jam, tepat ketika kakiku mati rasa karena berdiri seperti orang bodoh, mobil sport seksinya akhirnya muncul di hadapanku. Mobil sport merah itu perlahan berhenti di depanku. Saat suara mesin mereda, jendela juga perlahan diturunkan, memperlihatkan seseorang yang mengenakan kacamata hitam dan wajah yang cantik. Saudari Wen tersenyum dan memperlihatkan dua lesung pipit di pipinya. Zilu, ayo temani aku jalan-jalan. Hanya dalam waktu sehari, saya sudah terbiasa dengan nama Zilu, apalagi dengan bantuan Night Fragrance dan orang-orang yang terkait dengannya. Saudari Wen memanggilku Lu, tapi aku tidak merasakan perlawanan sedikitpun. Karena Z4 adalah kursi ganda, saya memutar ke sisi lain untuk masuk ke dalam mobil. Melihat saya duduk dengan mantap, saudari Wen berkata, sabuk pengaman. Aku buru-buru memasang sabuk pengaman dan mengancingkannya. Saat aku melakukannya, aku mendengar suara yang memekakkan telinga datang dari bawah kakiku. Seolah-olah seluruh tubuhku didorong, menekan kursi dengan kuat. Aku, yang belum pernah melihat mobil sport sebelumnya, mau tidak mau mengeratkan genggamanku pada pintu samping. Meski masih jam 3, namun belum banyak orang yang berada di jalan karena panas. Mobil sport itu melaju bolak-balik di jalan kedua tanpa hambatan, menyebabkan orang merasa mabuk sekaligus menyukai mesinnya. Di depannya ada lampu lalu lintas. Saudari Wen tiba-tiba menghentikan mobilnya dan terus berhenti di depan zebra cross. Dia bertanya, Zilu, bagaimana kamu ingin bermain hari ini? Aku memandang saudari Wen dan merasa wajahku sedikit pucat. Setelah menggosoknya, aku berkata, mengapa kita tidak berkeliling dan menghentikan mobil dulu? Saudari Wen, sebaliknya, bahkan tidak melihat ke arahku ketika dia bertanya, apakah kamu tahu cara mengemudi? Petik 2, ya, aku mengangguk dan segera menggelengkan kepalaku. Tetapi tanpa SIM, saudari Wen, kamu tidak ingin aku mengemudi. Saudari Wen menoleh dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Ada begitu banyak orang di kota ini, tidak apa-apa jika mobilmu mogok atau semacamnya.
Bagaimana jika seseorang mogok? Kamu mau mengantarku hari ini? Saudari Wen dengan ringan mengangkat kacamata hitam besar di hidungnya. Duduk saja, bisakah kakak perempuan ini memakanmu? Aku buru-buru mengatakan bahwa aku tidak akan melakukannya, tetapi dalam hatiku, diam-diam aku mengutuk. Siapa yang tahu kalau Anda benar-benar akan melakukan itu? Tadi malam, kamu bermain-main dan membuatku masih belum sadarkan diri. Saat ini, aku tiba-tiba teringat informasi yang diberikan Gu Panpan Xiao Xin kepadaku tentang Saudari Wen. Sepertinya aku mengerti mengapa tidak ada artis tetap di Sister Wen sebelum mereka bertemu denganku. Oleh karena itu, ketika mereka berdua sendirian, dan Sister Wen berinisiatif untuk bermain dengan mereka pasti akan berpikir bahwa situasinya sudah siap. Mereka tidak menyangka bahwa Saudari Wen hanya sedang melakukan ujian, dan sebenarnya tidak dapat menahan diri. Memikirkan hal itu, aku tidak bisa menahan tawa. Untungnya saya telah diasuh oleh Liu Fangfang sejak lama, kekuatan mental saya menjadi jauh lebih kuat, jika tidak aku mungkin akan dibangunkan dari mimpi indahku oleh Suster Wen. Saat Saudari Wen mengendarai mobil sport tersebut, hal itu menarik perhatian banyak orang di sepanjang jalan. Ada yang kaget, ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada yang dipenuhi keinginan kuat. Z4 adalah makhluk yang maha kuasa, jadi Saudari Wen secara alami memperhatikan tatapan orang-orang di sekitarnya dan membuka kanopi, menyebabkan banyak sekali seruan. Saudari Wen tersenyum. Secepat kilat, tak lama kemudian, dia membawaku ke pinggiran kota yang jauh dari pusat kota. Pinggiran kota adalah bagian dari perkembangan kota kita, jadi masih ada debu yang berterbangan di udara. Saudari Wen tidak memaksa mobilnya untuk mengemudi, tetapi menemukan tempat parkir dan memarkir mobil, lalu berjalan bersama saya. Aku menjadi semakin murung dan bertanya, Saudari Wen, kamu mau pergi kemana? Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak? Saudari Wen melepas kacamata hitamnya, menaruhnya di kerak jaketnya, dan kedua tangannya secara alami dimasukkan ke dalam sakunya, celana pendek. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, membuatku merasa seperti bintang idola di televisi. Mungkin Saudari Wen telah mendengar saranku, jadi aku mengenakan satu set pakaian yang relatif abadi. Hari ini, kemeja tersebut berupa kaos berwarna putih yang tidak bisa menutupi seluruh bagian kemeja, kemudian rompi kecil yang memperlihatkan bagian pinggang yang tipis membuat orang ingin mengintipnya. Bagian bawah tubuhnya hanya mengenakan hot pants yang panjangnya mencapai paha. Itu dengan sempurna memperlihatkan lekuk panjang kaki indahnya, sekaligus membuat bokongnya semakin kaya. Aku menelan ludahku. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh Saudari Wen tidak akan kalah dari seorang wanita yang sudah berusia awal 30-an. Saudari Wen menoleh ke arahku dengan senyuman yang bukan senyuman, apa yang kamu lihat, Silu? Setelah ketahuan mengintip, saya masih berada di jalan utama. Dengan canggung aku menciutkan leherku dan menjelaskan, bukan apa-apa. Saudari Wen tertawa, apakah kamu menyesalinya? Apa yang kamu sesali? Aku membeku, menyesal karena tidak mengikutiku tadi malam lalu membawaku. Saudari Wen masih memiliki senyuman di wajahnya ketika dia mengatakan ini, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia pemalu sedikit pun, seolah-olah itu adalah masalah yang sangat tidak penting. Uhuk-uhuk, bagaimana aku bisa menanggapi kata-katanya saat ini? Aku terbatuk-batuk sambil mengalihkan pandanganku ke sisi lain jalan. Tidak, aku bukan orang seperti itu. Saudari Wen menutup mulutnya dan terkekeh. Dia tidak tahu apa yang dia tertawakan, tapi wajahku langsung berubah panas. Kota Hai di musim panas tidak bisa dianggap panas, dan kadang-kadang bahkan ada angin, membuatku merasa lebih nyaman. Saat aku berjalan di samping Saudari Wen, aku masih bisa mencium aroma sampo yang keluar dari rambutnya. Saudari Wen bertanya dengan rasa ingin tahu, Silu, apa yang kamu lihat? Apa yang aneh tentang itu? Saya mengubah topik. Saudari Wen, berapa lama lagi kita akan tiba? Saudari Wen menunjuk ke depan, apakah Anda melihat kedai makanan kecil di depan? Aku mengangguk. Ya, mungkin karena kota Hai agak jauh dari ibu kota, sehingga kekacauan di banyak tempat tidak terpikir oleh kami. Misalnya saja yang disebut pertarungan antara CG dan pedagang kecil, kita bisa mendirikan kios kapanpun kita mau jika ruangannya kosong. Saudari Wen berkata, temani saya makan makanan ringan. Baiklah, aku benar-benar ingin menolak, karena aku baru saja makan sarapan yang dibuat sendiri, jadi aku tidak merasa lapar sama sekali. Namun, saat aku menoleh, aku bertemu dengan tatapan Suster Wen, dan segera menjadi ketakutan lagi.
Mata Suster Wen dipenuhi harapan, belum lagi dia adalah klien besarku. Jika dia tidak senang, dia akan mengusirku. Meskipun saat itu musim panas, setelah semua yang terjadi sebelumnya, matahari hampir terbenam. Aku dan saudari Wen duduk di depan bar makanan ringan dan memesan 2 kotak penuh BBQ dan makanan ringan lainnya. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mengambil tusuk sate untuk dimakan. Awalnya aku tidak lapar, tapi saudari Wen sangat lembut pada awalnya. Sama seperti Liu Fangfang, sikapku yang lamban dan santai selalu membuatku khawatir. Jika aku makan sekarang, aku mungkin bisa bertahan selama beberapa menit di 2 piring di depan aku. Saudari Wen paling banyak akan memakannya. Awalnya aku berpikir bahwa saudari Wen dan aku akan menyelesaikan makan kami dengan lancar, lalu berjalan-jalan dengannya dengan lancar, lalu dengan gembira kembali tidur. Aku tidak berpikir bahwa ini akan menjadi seperti novel web yang aku baca sebelumnya, langit bahkan belum gelap, dan setiap kali berada pada saat kritis ini, akan selalu ada beberapa orang bodoh yang datang untuk menimbulkan masalah. Saat kami sedang makan tusuk sate, Suster Wen tiba-tiba berhenti dan melirik ke belakangku sebelum melanjutkan makan. Aku tertegun sejenak saat mendengar suara langkah kaki di belakangku dan bau alkohol yang bergolak di udara. Oh tuh, menurutmu gadis itu cantik. Indah sekali, payudara, pantat, dan pahanya yang putih, aku ngiler melihatnya. Ditemani bau alkohol yang menyengat, 2 suara terdengar dari belakangku. Saudari Wen sepertinya tidak memiliki keinginan untuk terus makan kebab. Dia dengan tenang menyekat tangannya dengan serbet, lalu mengangkat kepalanya, menatap mereka berdua dengan tatapan sedingin es. Kalian berdua, bersihkan mulut. Salah satu dari 2 orang di belakangnya memiliki pinggang yang lebar sementara yang lainnya bermata segitiga dan kepala kecil. Jelas sekali bahwa mereka bukanlah orang baik. Satu-satunya kesamaan adalah keduanya berbau alkohol. Aku menghela nafas lega, emosiku sedikit rumit, meski hanya 2 pemabuk. Mereka masih punya waktu luang untuk membalikkan keadaan. Sekarang setelah saudari Wen mengatakan ini, tidak ada cara untuk kembali lagi. Ayo, apa yang gadis ini katakan? Ketika salah satu pemabuk mendengar perkataan Suster Wen, dia tampak menjadi semakin bersemangat, dan berpura-pura tidak mendengarnya dengan jelas, dan melihat ke arah pria bermata segitiga di sampingnya. Pointy Eyes memutar matanya dan tertawa jorok, "Bos, sepertinya dia ingin kamu pergi dan melakukannya dengan kejam, pukul dia dengan keras. Kalian berdua bajingan, katakan itu lagi." Saudari Wen berdiri dari kursi dengan marah, jari-jarinya yang panjang dan ramping menunjuk ke arah mereka berdua. Gadis ini tidak mendengarnya dengan jelas tadi. "Kakak kedua, katakan lagi padanya." Saat kami semua tidak mengerti apa yang dia coba lakukan, dia sebenarnya mulai melepaskan ikatan celananya. Meskipun dia tidak bisa melepaskan celananya karena mabuk, Suster Wen tidak hanya semakin marah, aku juga tidak bisa duduk diam lagi. "Kalian semua," saat aku hendak bangun, terdengar suara pemilik warung, "Kalian berdua, aku pemilik warung ini, demi aku, lupakan saja masalah ini, di sini untuk barbeque." Mereka tidak memprovokasi siapapun, jadi tidak perlu keluar semua. "Bagaimana kalau begini, aku akan mentraktir kalian berdua makan." Saat dia mengatakan ini, pemilik kios mengulurkan tangan untuk menghentikannya tangan bos. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengedipkan mata pada kami dan terus mengedipkan mata, memberi isyarat agar kami melarikan diri. Melihat ini, aku tidak punya mood untuk terus bertarung dengan 2 pemabuk itu, jadi aku berjalan ke arah sisi saudari Wen dan menariknya pergi. Saya tidak menyangka bahwa bos akan menatap pemiliknya dengan tatapan kosong sejenak, lalu tiba-tiba mendorongnya menjauh. "Gambarlah, siapakah kamu yang ikut campur dalam urusan ayah ini?" Toko pemiliknya tidak dianggap gemuk dan tertangkap basah. Dia jatuh ke tanah dan hampir mencapai pinggangnya. Dia memegang pinggangnya dan terus berteriak, "Aduh." Sedangkan untuk saudara kedua, dia tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah pemiliknya di tanah. Aku mengerutkan kening dan ragu-ragu apakah aku harus membantu pemiliknya ketika aku melihat saudari Wen berlari untuk membantu pemiliknya. Mereka berdua langsung berhenti tertawa dan berkata dengan marah, "Pelacur kecil, aku sudah menyusunnya. Dia ingin ikut campur dalam urusan kita, kita akan kalahkan dia. Jika kamu ingin ikut campur dalam urusan kita, jangan pernah berpikir tentang berangkat hari ini." "Bos, masih ada satu lagi di sana." Baru saja aku selesai berbicara, Pointy Eyes menunjuk ke arahku dan berkata dengan sinis. Aku menghela nafas.
Apa yang akan terjadi. Saya tidak akan pernah bisa bersembunyi darinya. Awalnya saya sudah memiliki hutang yang besar, jadi wajar saja, saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi Saudari Wen. Saya hanya tidak menyangka pada akhirnya saya akan tetap terpengaruh. Karena semuanya sudah seperti ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Aku berjalan ke arah mereka berdua sambil berkata, "Saudaraku, aku tidak ingin membuat masalah. Bagaimana kalau begini, aku minta maaf padamu. Bagaimana kalau kita biarkan saja masalah ini?" Saat saya berbicara, saya mengamati dengan cermat tindakan mereka berdua. Reaksi mereka agak lambat, tapi setelah beberapa saat, mereka terus tertawa. "Baiklah, selama kamu datang dan bersujud 3 kali untukku, aku akan mengampunimu." Mustahil, kemarahan yang tak terselubung di mata indahnya sudah mengkhianati suasana hatinya saat ini. Jika dia bukan seorang wanita, dia mungkin sudah membawa bangku kayu dan bertarung sampai mati dengan keduanya. Tidak, bos itu sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, lalu menatapku. Ya, tentu saja, tapi kalian harus menunggu sebentar." Bang, saat aku mengatakan itu, aku membungkuk untuk mengambil bangku kecil di sampingku dan membenturkannya ke kepala si mata runcing. Bangku di tanganku terjatuh dari tanganku karena kekuatan yang luar biasa. Saya menjawab, otak saya cukup keras. Tidak ada yang bisa bereaksi terhadap adegan ini. Baik itu Suster Wen, pemilik atau yang tertua di depanku, semuanya menatapku dengan kaget. "Afting Drafting Son of Abetach, berani memukul adikku." Bos yang mabuk itu tertegun selama sepersekian detik sebelum dia mengangkat tinjunya dan meninju perutku. Semua orang mengatakan bahwa pemabuk itu memiliki kekuatan yang besar, tetapi hari ini, saya akhirnya menyaksikannya. Saya merasa seolah-olah saya dipukul oleh palu besi yang besar. Dapatkan dia, Saudari Wen dan pemiliknya bereaksi dan berlari menuju pemabuk itu, memegang apapun yang bisa mereka dapatkan. Mereka memanggilnya. Meski lelaki mabuk itu kuat, namun tubuhnya tetap mabuk. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya sekarang, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia tersingkir oleh botol bir dan bangku di tangan Sister Wen dan pemiliknya. Sambil berteriak, dia jatuh ke tanah. Melihat itu, pemilik penginapan berdiri di sana dengan pandangan kosong tanpa bergerak sedikit pun, sementara Suster Wen berlari ke sisiku dengan tatapan prihatin. Dia mendukungku dan bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran, "Silu, kamu baik-baik saja?" Aku menggelengkan kepalaku, merasakan perutku mual. "Aku baik-baik saja, periksalah bagaimana keadaan cucu itu." Setelah itu, Saudari Wen membantuku berdiri. Melihat si mata runcing dan bos tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri atau mabuk, dan tertidur, aku menendangnya dan melihat tidak ada jawaban. Aku berkata kepada orang-orang di sekitar, "Tolong bantu kami membuktikan bahwa kami terpaksa melakukan pembalasan." Saya mengeluarkan ponsel saya dan menelepon polisi. Orang-orang di sekitar tidak mengatakan apapun. Melihat hal tersebut, mereka meninggalkan stand secara berkelompok berdua dan bertiga. Aku tersenyum pahit. Orang-orang saat ini bahkan tidak mau bersaksi. Saudari Wen menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit tidak fokus, seolah-olah dia sedang kesurupan. Saya tidak bertanya terlalu banyak. Saat mobil polisi datang, pemilik warung yang sedang merokok di sampingnya berdiri. Dia mengikuti kedua polisi itu keluar dan mulai membersihkan kios yang telah kami kacaukan. Salah satu dari mereka berjalan mendekat dan menyentuh pria bermata segitiga di lantai dan nafas si pemabuk, lalu menyentuh leher mereka dan menatapku. "Anak muda, apakah kamu yang melukai keduanya?" Polisi lain yang sedang melihat sekeliling juga berjalan ketika melihat ini. Dia menatapku dan berkata, "Seharusnya kamu yang baru saja menelepon polisi, kan?" Aku mengangguk. "Benar, akulah yang melukainya." Kedua polisi itu memutar nomor 120, lalu melihat sekeliling dan melihat kamera keamanan di persimpangan. Mereka membawa kami langsung ke stasiun. Ini pertama kalinya saya memasuki kantor polisi yang sedingin es, dan saya masih sedikit gugup. Namun, Saudari Wen tidak mengatakan apapun dan hanya menatapku dengan aneh. Meski aneh, itu membuatku merasa lebih nyaman. Lalu saya menceritakan kepada mereka semua yang terjadi di bar makanan ringan, dan polisi tidak mengatakan apapun. Mereka membuat pernyataan dan menyuruh kami pergi, dan mengenai cederanya, kami memutuskan untuk sementara bahwa mereka mabuk dan menimbulkan masalah. Kami membela diri, jadi itu tidak ada hubungannya dengan kami.
Setelah keluar dari kantor polisi, saya merasakan angin dingin di luar. Aku merasa ingin merokok, dan dengan gemetar mengeluarkan korek apiku, namun menyadari bahwa agar tidak meninggalkan kesan buruk pada saudari Wen, aku tidak membawa rokok. Zilu, kamu masih merokok. Saudari Wen memahami rasa maluku. Dengan canggung aku menggelengkan kepalaku, menandakan bahwa aku tidak ingin merokok. Aneh, karena saya masih ingat, belum pernah ada orang yang merokok di rumah saya sebelumnya. Sejak saya tiba-tiba merasa ingin merokok beberapa kali pada hari itu, sepertinya itu adalah naluri alami saya untuk melakukannya. Saat aku sedang berpikir, saudari Wen mengeluarkan tasnya, mengeluarkan sekotak rokok wanita dan memberikan satu kepadaku. Apakah kamu ingin mencobanya? Bagaimana saya bisa menerima ini? Lupakan apakah Sister Wen sedang menguji saya, meskipun dia tidak menguji saya tidak dapat merusak citra saya di depan tamu saya sendiri. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil korek api di tanganku. Aku tertegun sejenak, dan kemudian tangan kecil Suster Wen yang licin mulai bergerak di telapak tanganku seolah dia sedang membuat sketsa sesuatu. Dengan sangat cepat, saudari Wen menyalakan sebatang rokok dengan korek api, dan kemudian, seolah-olah dia sangat senang mengembuskan seteguk asap. Saat itu sudah larut malam, dan dengan cahaya dari pintu kantor polisi yang menerangi tempat itu, asap perlahan-lahan mengepul dari jari-jari ramping saudari Wen ke wajahnya, menyebabkan seluruh wajahnya menjadi semakin cantik. Tampaknya bertingkah santai, saudari Wen membuang rokoknya dan meraihku dengan satu tangan saat dia berjalan ke suatu arah. Di depan kantor polisi kota Hai ada barisan panjang pohon palem, ditanam di tengah jalan, dan di musim panas, ketika dedaunan sedang subur, cahaya kuning redup dari lampu jalan menyinari kami berdua, meninggalkan dua siluet yang jelas dan bergerak di jalan. Setelah berjalan dengan tenang beberapa saat, saudari Wen sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Zilu, izinkan aku membawamu ke suatu tempat." "Kemana?" "Jangan tanya, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana." Petik 2. Jadi, aku diseret sepanjang jalan oleh Suster Wen yang mengenakan rompi dan hot pants saat dia berlari. Saudari Wen hanya mengungkapkan ekspresi bahagia ketika dia berhenti karena kelelahan dan dahinya dipenuhi keringat. Di depanku, ada kanal dengan kota Hai terbesar. Di depan kami, bahkan ada pembangkit listrik, yang merupakan sumber listrik di seluruh kota. Tidak ada apapun di tanggul. Ada pagar putih panjang dengan ukiran kepala singa besar di atasnya. Itu menghadap kanal. Karena saat itu sudah larut malam, tidak banyak orang di sekitar, membuat tempat itu agak sepi. Saudari Wen menarik napas dalam-dalam, tanpa mempedulikan debu di pagar, dia berbaring di atasnya dan melihat ke separuh cahaya kota Hai lainnya. Aku tidak tahu, tapi lebih nyaman berada di sini pada malam musim panas, jadi aku melakukan hal yang sama dengan dia bersandar di pagar. Mereka berdua masih diam sampai aku mulai bertanya-tanya apakah saudari Wen sudah tertidur. Kemudian, aku mendengarnya merendahkan suaranya, suamiku juga pernah membawa angin bertiup. Bersamaku ke sini sebelumnya, pertama kali kita bertemu. Yah, dia pasti pria yang sangat baik. Saya mengatakan setengah kebenaran. Saudari Wen menoleh dan tertawa, "Bagaimana kabarmu, orang yang luar biasa? Ketika kita pertama kali bertemu, dia bahkan lebih buruk darimu." Dia bodoh. Saya memperhatikan bahwa meskipun saudari Wen mengkritik kekurangan suaminya, nada suaranya penuh cinta dan matanya juga dipenuhi dengan nostalgia. Saya berkata, "Saudari Wen, Anda baru saja mengatakan bahwa ketika kita pertama kali bertemu, suami Anda tidak sebaik saya." Sudut mulut Suster Wen tersenyum, "Omong-omong, kebetulan sekali. Pertama kali aku bertemu suamiku adalah di kedai makanan ringan itu. Tapi ketika aku bilang dia tidak sebaik kamu, itu karena dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya memegangiku agar aku tidak terluka." Saat dia berbicara, bulu mata Suster Wen tampak basah, dengan bekas uap air. Pada saat itu, saya bahkan berpikir bahwa Anda tidak akan membantu, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan mengambil kesempatan untuk menyelinap dalam serangan. Saya mengangguk untuk menunjukkan bahwa saya mengerti. Saya tiba-tiba mengerti mengapa wanita ini belum menemukan artis yang cocok setelah bertahun-tahun berada di sekitar Laixiang. Setelah hening beberapa saat, akhirnya aku tidak tahan lagi dengan keheningan. "Saudari Wen, bisakah kamu memberiku sebatang rokok?" Saudari Wen tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam mengeluarkan sebungkus rokok dari tasnya,
memberikannya kepadaku dan menyalakannya sendiri. Saya memperhatikannya saat dia menyalakan rokok, menarik napas dalam-dalam, dan terus menghisapnya. Riasan Suster Wen hari ini sangat tipis, sulit untuk mengatakan bahwa pakaiannya masih muda, membuatnya tampak sangat energik. Saudari Wen memperhatikan tatapanku, dan mulai membelai rambutnya, yang sampai ke bahunya, sambil tersenyum, "Silu, apakah kakak perempuan itu tampan?" Dalam benakku, aku teringat bagaimana Suster Wen merayuku tadi malam di kamarku. Mau tak mau aku menelan seteguk air liur ketika aku berpikir bahwa Saudari Wen kemarin bagaikan roh rubah yang telah turun ke tulangnya. Dan hari ini, sepertinya dia tiba-tiba berubah menjadi kakak perempuan murni seperti batu giok yang tinggal di sebelah. "Baiklah, ayo kembali," Saudari Wen berkata tanpa melihat ke arahku, dan perlahan berjalan ke arah kami datang. Saya tidak keberatan. Kalau saja aku bisa mengatakan bahwa aku bertemu wanita ini kemarin, maka aku akhirnya bisa memahaminya hari ini. Kami kembali ke jalan semula, dan ketika kami kembali ke jalan tempat makanan itu berada, pemilik kios sudah tidak ada lagi, bukan hanya dia, dan hampir seluruh jalan kosong. Saya melihat waktu dan menyadari bahwa sekarang sudah jam 12. Melihat ini, aku menghela nafas lega. Aku sudah mengambil keputusan, setelah berjalan beberapa saat, aku akan kembali menemui Saudari Wen untuk memarkir mobilku, lalu dia akan pulang. Pada saat itu, saya sendiri yang akan meneleponnya kembali. Karena bagiku, Suster Wen bukan hanya tamuku, tapi juga temanku. Setelah beberapa menit, kami kembali ke garasi bawah tanah dekat Long Street. Saat kami hendak mengikuti Saudari Wen ke garasi, kami mendengar suara-suara datang dari garasi. Aku berjalan di depan, sedikit bingung. Saudari Wen juga mengerutkan kening. "Ambil pipa kecil sialan, beraninya dia menghalangi jalan ayah. Saudaraku, terus hancurkan dia. Lagi pula, mobil ini bukan milikmu, jadi tidak perlu merasa kasihan." Saat dia berbelok di tikungan, terdengar suara masuk garasi menjadi lebih jelas. Saat dia berjalan mendekat, dia melihat beberapa pemuda berlengan pendek dan berlubang, membawa tongkat dan memukuli mobil sport berwarna merah menyala. Murid saya mengontrak, BMW Z4 ini adalah mobil sport Sister Wen. Saat ini, Saudari Wen yang berada di belakangku juga mengikuti di belakangku. Langkah kaki mereka berhenti di sisiku, dan mereka dapat mendengar suara Saudari Wen yang sangat marah, "Kalian semua, berhenti." Mendengar suara mereka, saya langsung mengerti bahwa mereka mencoba menghancurkan mobil. Seorang pria parubaya berseragam keamanan terbaring miring. Pada saat ini, dia terbaring di tanah sambil berteriak lemah, sementara kelompok berandalan menjadi semakin sombong. Hanya dalam beberapa jam, tidak hanya kaca depan Z4 milik Sister Wen yang benar-benar pecah, bahkan sampul depan dan belakang mobilnya pun berlubang. Suara mobil yang terus-menerus dihantam menyebar jauh ke kejauhan di tempat parkir bawah tanah yang sepi. Saudari Wen sangat marah, dadanya juga naik dan turun dengan cepat, wajahnya memerah ketika dia berteriak, "Kalian semua, cepat berhenti." Saya tidak mengatakan apapun. Aku diam-diam pindah ke samping, dan ketika tidak ada yang melihat, aku mengambil sepotong ubin ban mobil dan meletakkannya di punggungku. Tampaknya tindakan kelompok berandalan itu terlalu keras, sampai-sampai mereka tidak mendengar suara Suster Wen, sampai Suster Wen berjalan dengan marah, memegang kera berandalan paling kurus, dan menamparnya dengan keras. Suara itu bergema di separuh garasi. Bukan hanya aku yang tertegun, beberapa huligan dan manajer parubaya yang tergeletak di lantai menatap wanita yang marah ini dengan tidak percaya. "Sudah kubilang padamu untuk berhenti." Saudari Wen melepaskan tangannya, dan penjahat kecil yang lemah itu mundur 2 langkah dan menabrak mobil lain. Bang! Aku merancang kudanya. Dari mana datangnya wanita jalang ini? Bunuh dia, saudaraku. Ayo, hari ini, kita tidak hanya akan menghancurkan mobil, aku juga ingin menindihnya. Namun, di saat berikutnya, sekelompok huligan berjalan dari samping mobil. Mereka belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, tetapi hari ini, mereka ditampar di depan seorang wanita, yang setara dengan menginjak-injak seluruh wajah mereka. Kelima penjahat itu memegang tongkat di tangan mereka, dan dengan ekspresi tidak ramah, mereka mengepung Saudari Wen. Melihat hal ini, Ku Guan yang tergeletak di lantai mengerahkan kekuatannya dan bangkit dari tanah, berlari keluar garasi bahkan tanpa menoleh ke belakang, melewatiku dengan hembusan angin di laut. Saudari Wen baru saja dikendalikan oleh amarahnya,
tetapi sekarang dia bereaksi sepenuhnya. Melihat dia dikepung, dia mencoba memasang ekspresi galak. Apa yang kalian lakukan, menghancurkan mobilku. Berandalan berambut kuning yang sepertinya adalah pemimpin itu berkata dengan wajah muram, jadi mobil ini milikmu, tak heran begitu galak, berani menabrak adikku. Mengatakan itu, dia tidak melakukan apapun, tetapi melihat ke arah penjahat kecil kurus itu dan bertanya, "Wu kecil, kamu baik-baik saja?" Wajah preman kecil kurus itu sehitam dasar pot, tidak apa-apa. Tapi gadis ini, aku tidak bisa melepaskannya hari ini. Saat dia berbicara, bajingan kecil itu mengambil tongkat yang telah hilang sebelumnya, memegangnya di tangannya, dia berjalan menuju Sister Wen, sikapnya yang sombong membuat orang tidak ragu bahwa dia akan menyerang seorang wanita di Sister Wen. Sampah, apa yang sedang Anda coba lakukan? Melihat hal ini, Saudari Wen menjadi semakin gugup, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa semakin dia menjadi bingung, dia akan semakin ditempatkan pada posisi pasif, jadi dia hanya bisa berpura-pura sangat tenang. Sampah, jika saya menghancurkan mobil Anda, saya akan disebut sampah. Hari ini, aku akan menyerangmu, seperti itulah jadinya sampah. Saat dia berbicara, dia berkata, "Sapi tua, tahan dia untukku. Setelah bos selesai, ayo pergi. Saya akan menunjukkannya hari ini." Orang lain tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung mengulurkan tangan mereka ke arah Saudari Wen, melihat senyuman cabul mereka, seolah-olah pikiran mereka sepenuhnya didominasi oleh pikiran buruk ini. "Hentikan, ini melanggar hukum. Sudah kubilang, saat kita tiba, aku sudah menelepon polisi. Jika kamu tidak takut di penjara, silakan datang." Jejak kepanikan melintas di mata Suster Wen, saat berikutnya dia memegangi tubuhnya erat-erat, dan memandang beberapa dari mereka dengan waspada. "Tunggu." Pemimpinnya, si rambut kuning, tiba-tiba berkata. Orang-orang lain terkejut, lalu memandangi tubuh montok Suster Wen, dan menamparkan bibir mereka. Baru kemudian mereka dengan enggan melepaskan tangan mereka, dan bajingan kecil kurus, yang juga si kecil Wu, mengerutkan kening, "Bro, ada apa?" "Jangan khawatir," dia bilang dia sudah menelepon polisi. Itu saja. Rambut kuning kecil itu menganggukkan kepalanya, mengusap dagunya dan berkata, "Karena kamu adalah pemilik mobil ini, maka kami tidak akan membuang waktu lagi. Beri aku 200.000 yuan dan kita bisa pergi dengan benar pergi. Kalau tidak." Mata kecil berambut kuning itu tampak seram saat dia menatap Suster Wen dan berkata, "Kamu tahu, polisi perlu waktu untuk sampai ke sini, jadi aku akan membunuhmu dulu." Kata-kata si rambut kuning kecil itu mengintimidasi, tapi yang lain melihat bahwa dia melakukan ini dan hanya bisa mengangguk setuju. Saudari Wen, sebaliknya, diam-diam menghela nafas lega, dan mencibir, "Kamu ingin menipuku. Kalau begitu kalian bisa mencobanya." Petik 2. Si rambut kuning mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba menunjuk ke arahku dan berkata, "Dari mana kau mendapatkan anak nakal ini?" Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aku memukul bagian belakang kepala anak nakal itu dengan batu bataku. Anak nakal itu terjatuh ke tanah dan yang lainnya semua mundur sambil melihat ke arahku kaget. Sesaat kemudian, si rambut kuning kecil berkata dengan marah, "Kamu sedang menyusunnya. Ada cukup banyak bajingan buta, tidak disangka kita akan bertemu begitu banyak hari ini. Saudaraku, biarkan aku menyerang bersama, laki-laki akan membiarkan perempuan hidup, perempuan akan naik ke surga." Sambil berbicara, rambut kuning kecil sudah menendang ke arahku. Wu kecil tidak ragu-ragu untuk memukul punggungku dengan tongkatnya. Boom, boom, dua suara teredam terdengar dan aku merasakan sakit yang membakar di perut dan punggungku. Saat itu juga, aku merasa seolah-olah aku tidak bisa bernapas. Saudari Wen mengikutiku dan menendang tubuh penjahat itu panggil sapi tua yang berada di sampingku. Sebelum sapi tua itu sempat bereaksi, dia ditendang oleh Suster Wen. Tubuhnya terbang mundur dan kebetulan menabrak orang terakhir. Saat ini, mereka masih berempat, jadi tidak mungkin mereka untuk menghajarku secara langsung. Tentu saja, kita harus memilih titik lemah untuk mencubit kesemek tersebut. Aku memukul Wu kecil dengan batu bata yang lain dan pada saat yang sama, tongkat Wu kecil mengenai lenganku. Bang! Suaranya tidak keras, tetapi batu bata itu mendarat dengan kokoh di kepala Wu kecil, menyebabkan kepalanya mengeluarkan banyak darah, meski dia tidak segera berbaring. Aku tahu tubuhnya gemetar, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. "Aku akan membunuhmu."
Xiao Wu dengan cepat pulih dan mengertakkan gigi sambil berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, tongkat di tangan 3 orang lainnya menghantam tubuhku. Tangan kanan saya dipukul, menyebabkan pergelangan tangan saya terbalik dan batu bata itu jatuh ke tanah. Setelah beberapa suara teredam berturut-turut, rasa sakit yang menusuk datang dari punggungku. Hampir dalam sekejap, seolah-olah aku kehilangan seluruh kesadaranku. Aku mengertakkan gigi dan terus melemparkan diriku ke arah Xiao Wu tanpa peduli. Tinjuku menghantam wajahnya. Saya menggunakan kekuatan saya untuk menerkamnya dan memukulinya. Pada saat yang sama, suara geram si rambut kuning kecil terdengar. Persetan dengannya, gunakan tongkat, aku akan menghajarnya sampai mati hari ini. Saat dia selesai, orang lain berteriak kesakitan. Bos, perempuan jalang ini menggigitku. F***CK. Keduanya, tepat setelah Wu kecil menerima 2 pukulanku dan pingsan. Aku merasa bagian belakang kepalaku tenggelam dan dengan keras, kepalaku seperti meledak.